Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas, di mana proposal ini berjudul mengenai pengaruh model pembelajaran SAFI untuk meningkatkan minat belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun ajaran 2021-2022. Adapun latar belakang penelitian, di mana pembelajaran merupakan suatu usaha yang sangat melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, Pasal 1 ayat 20 bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun pembelajaran ekonomi di kelas 11 ini merupakan pembelajaran yang cukup rumit, oleh karena itu perlu pembelajaran yang menarik peserta didik agar tidak bosan. Menurut pengamatan yang saya dapat, bahwasanya pembelajaran ekonomi ini minatnya sangat minim, dikarenakan kurangnya minat belajar peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, minat belajar peserta didik. Yang kedua, pemahaman materi ekonomi. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, yakni pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian perlu membatasi masalah pada peningkatan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun ajaran 2021-2022 dengan penerapan model pembelajaran SAFI. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni apakah penerapan model pembelajaran SAFI dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ialah mengetahui pengaruh model pembelajaran SAFI ini untuk meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Jadi manfaat hasil penelitian itu ada 2, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini ialah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan model SAFI ini terhadap minat belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi menjadi 3, yakni bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Selanjutnya itu tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini ada model pembelajaran. Pada bagian pertama itu ada pengertian minat belajar. Untuk yang pertama, minat adalah suatu keadaan atau kecenderungan yang tetap untuk tertarik mengenai dan memperhatikan terhadap suatu rasa, bidang, aktivitas, atau kegiatan dengan keinginan untuk mengetahui dan memperhatikan, disertai dengan perasaan senang dan konsisten. Minat dapat timbul semangat dalam melakukan kegiatan agar tujuan daripada kegiatan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi minat belajar, di mana banyak faktor yang bisa mempengaruhi minat belajar seseorang itu, yakni bisa dari keluarga, teman,
lingkungan sekolah, lingkungan rumah, media massa, cita-cita, serta keinginan dari sendiri. Salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar yakni adalah minat belajar, terutama minat belajar yang tinggi. Minat belajar itu tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi munculnya minat belajar tersebut. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran SAFI. Model pembelajaran SAFI ini merupakan singkatan dari somatis, auditory, visual, dan intelektual. SAFI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya itu ada unsur-unsur model pembelajaran SAFI, di mana menurut Meyer tahun 2002 pada halaman 92 menjelaskan tentang unsur-unsur model pembelajaran SAFI. Yang pertama itu ada somatis, di mana somatis ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh, berarti belajar dengan indera peraba, kinestetis, praktis, melibatkan fisik dan menggunakan tubuh sewaktu belajar secara berkala. Yang kedua yaitu auditory, di mana auditory ini tingkat bekerja terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi auditory. Dan ketika membuat suara sendiri dengan berbicara, maka beberapa area penting di otak pun menjadi aktif. Selanjutnya yaitu visual, di mana ketajaman setiap orang itu kuat disebabkan oleh pikiran manusia lebih merupakan proses citra dari proses kata. Citra karena konkret, mudah untuk diingat, dan kata karena abstrak sehingga sulit untuk disimpan. Di dalam otak banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lainnya. Pembelajaran visual belajar paling baik jika dapat melibatkan contoh dari dunia nyata. Selanjutnya yaitu intelektual, di mana intelektual ini merupakan bagian dari merenung, menciptakan, memecahkan masalah yang membangun makna. Jadi intelektual ini penciptaan makna dalam pikiran, sarana yang digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip model pembelajaran SAFI. Menurut Suyatno tahun 2007 pada halaman 33 sampai 34. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran SAFI ini yakni yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, pembelajaran berarti berkreasi, bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara stimulus. Yang kelima, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik. Yang keenam, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Dan yang terakhir, yakni ketujuh, otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Selanjutnya adapun langkah-langkah model pembelajaran SAFI menurut Meyer tahun 2012. Langkah-langkah model pembelajaran SAFI ini yang pertama yakni ada tahap persiapan atau preparation. Tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar dengan tujuan. Tahapan persiapan ini ialah menimbulkan minat para pembelajar. Yang kedua yaitu ada tahap penyampaian atau presentation.
tahapan penyampaian ini merupakan memiliki tujuan untuk membuat siswa menentukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Dari tahapan presentasi ini, seorang pendidik harus menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik agar peserta didik itu tidak bosan dengan pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada tahap pelatihan atau practice. Tujuan tahapan pelatihan ini membuat siswa mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara, yakni mengajak siswa berpikir, berkata dan berbuat mengenai materi yang baru. Yang keempat yaitu tahap penampilan atau performance. Tujuan dalam penampilan ini yakni membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru. Jadi penampilan ini bertujuan untuk menampilkan hasil-hasil yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yakni pada judul yang dibuat mengenai pengaruh model pembelajaran Safi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun ajaran 2021-2022. Model pembelajaran Safi ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan 4 indera yang membuat peserta didik mau tidak mau harus memperhatikan pembelajaran tersebut. Meningkatkan semua minat peserta didik itu tidak mudah, harus dilandasi dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan menerapkan model Safi ini, harapannya yakni agar peserta didik memiliki keinginan untuk belajar ekonomi dengan mengikuti langkah-langkah penelitian di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Adapun hipotesis tindakan pada penelitian ini yakni dengan diterapkannya model pembelajaran Safi dapat meningkatkan minat belajar peserta didik mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian ini yang pertama model penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas ini merupakan proses investigasi terkendali, terdaur ulang dan bersifat reflektif yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan pembelajaran di kelas. Subjek penelitian adalah peserta didik SMA Negeri 1 Indralaya Utara kelas 11 IPS 1 tahun ajaran 2021-2022. Objek penelitian ini adalah minat belajar peserta didik setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Safi, berbantuan media pembelajaran multimedia dan berbagai pembelajaran ekonomi. Selanjutnya yakni ada model penelitian. Model penelitian ini yang dilaksanakan dalam bentuk siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana, yang kedua yaitu ada tindakan, yang keempat pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Pada siklus 1 itu tahap perencanaan ide awal. Siklus 1 ini
yakni meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, selanjutnya yakni rencana tindakan. Rencana tindakan yakni yang pertama membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, menyusun dan mempersiapkan lembar observasi mengenai proses belajar mengajar peserta didik dan guru. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam setiap pembelajaran dan lembar kerja peserta didik atau LKS. Selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan tindakan, di mana tindakan ini dilakukan akan berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat dan dalam pelaksanaan bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu ada tahap observasi, di mana tahap observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya tahapan refleksi. Pada tahap ini peneliti menganalisis dari proses pelaksanaan pembelajaran dan mencari permasalahan yang muncul saat pembelajaran dan apa yang perlu diperbaiki untuk tindakan selanjutnya. Adapun siklus kedua. Siklus kedua ini yakni pertama rencana tindakan, yang kedua membuat rancangan atau RPP. Selanjutnya tahapan pelaksanaan tindakan. Tindakan ini dilakukan akan berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya tahapan observasi dilakukan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahap ini peneliti mencermati hasil pembelajaran dan hasil observasi pada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen. Untuk teknik pengumpulan data, yakni teknik yang digunakan menggunakan pengamatan, diskusi, dokumentasi, angket, dan tes. Pada teknik pengumpulan data ini digunakan yakni aplikasikan menggunakan model pembelajaran SAFI ini. Yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua diskusi, ketiga dokumentasi, keempat angket, dan yang kelima tes. Untuk instrumennya, instrumen penelitiannya yaitu merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengumpulkan informasi sebagai bahan pengelolaan yang berkenaan dengan objek ukur yang sedang diteliti. Adapun lembar observasi. Lembar observasi ini dalam penelitian merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan di lapangan. Nah, yang selanjutnya yaitu soal tes. Soal tes ini digunakan untuk mengukur hasil peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran SAFI ini. Adapun teknik analisis datanya. Di sini teknik analisis datanya menggunakan observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Proses observasi dilakukan oleh guru kolaborator untuk mengamati aktivitas siswa dalam kelas selama proses belajar mengajar. Selanjutnya ya ini ada tabel skor penilaian dan kriteria pada lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik, di mana skor 4 itu untuk guru mengelola proses pembelajaran sangat baik. Skor 3 itu guru mengelola proses pembelajaran baik,
Skor 2, guru mengelola proses pembelajaran cukup baik. Dan skor 1 itu guru mengelola proses pembelajaran cukup baik, kurang baik. Adapun persentase keberhasilan yakni skor 4 itu sangat baik, skor 3 yaitu baik, skor 2 itu cukup baik, skor 1 itu kurang baik, dikali dengan jumlah siswa. Adapun pengelolaan presentasi secara kolaborasi, data kemandirian siswa yang menyangkut motivasi, inisiatif, dan kreatif, kedisiplinan dan tanggung jawab siswa selama pembelajaran, yakni 81-100% itu sangat mandiri, 61-80 itu mandiri, 41-60% itu cukup mandiri, 21-40% itu kurang mandiri, 0%-20% itu sangat kurang mandiri. Baiklah, terima kasih. Itu tadi pemaparan proposal penelitian tindakan kelas, di mana proposal yang saya buat yaitu berjudul pengaruh model pembelajaran Safi untuk meningkatkan minat belajar ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Indralaya Utara tahun ajaran 2021-2022. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.